Pemerintah dan Bank Indonesia akhirnya menyepakati skema burden sharing untuk memenuhi kebutuhan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Burden sharing menjadi skema menanggung beban bersama antara otoritas fiskal dan moneter itu sebesar 103 triliun rupiah. Untuk pembiayaan public goods, beban akan ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian surat berharga negara (SBN) dengan mekanisme private placement. Tingkat kupon SBN tersebut sebesar BI reverse repo rate, di mana BI akan mengembalikan bunga atau imbalan yang diterima kepada pemerintah secara penuh. Sementara itu pembiayaan non-public goods untuk UMKM dan korporasi non-UMKM akan ditanggung oleh pemerintah melalui penjualan SBN kepada market, dan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar dengan BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi 1%. Dan untuk pembiayaan non-public goods lainnya, beban akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sebesar market rate. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi awan kelabu, cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan dalam 3 bulan beruntun setelah tergerus tajam di bulan Maret. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2020 tercatat naik 1,2 miliar dolar AS menjadi 131,7 miliar dolar AS. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah. Peningkatan cadangan devisa pada Juni 2020 dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global pemerintah. Pada pekan ketiga Juni, pemerintah menerbitkan sukuk global di pasar internasional dengan denominasi dolar AS senilai 2,5 miliar. Penjualan retail Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada Mei 2020. Penurunan penjualan bersumber dari kontraksi penjualan di seluruh kelompok komoditas yang dipantau Bank Indonesia. Penurunan terdalam terdapat pada subkelompok sandang serta kelompok barang budaya dan rekreasi. Bank Indonesia melaporkan indeks penjualan real turun sebesar 20,6% secara tahunan pada Mei 2020. Lebih dalam dibandingkan dengan penurunan sebesar 16,9% pada bulan sebelumnya. Meski begitu, Bank Indonesia memproyeksi penjualan retail akan membaik, terutama di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu dari sisi harga, tekanan inflasi pada 3 dan 6 bulan mendatang diperkirakan menurun. Presiden Joko Widodo lagi-lagi naik darah menyoroti kinerja jajaran menterinya. Bahkan kepala negara sempat menyinggung kinerja menterinya seperti rasa cuti. Lantaran di tengah krisis kesehatan dan ekonomi, Jokowi menilai kinerja menteri dalam beberapa bulan terakhir tidak begitu nendang. Mantan Gubernur DKI ini mengaku cukup ngeri pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini apabila jajaran menteri kabinetnya masih bekerja biasa-biasa saja. Kekhawatiran Jokowi bukan tanpa dasar. Pasalnya beberapa lembaga dunia memproyeksi ekonomi Indonesia di tahun ini akan terjerembab akibat COVID-19. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi RI tumbuh 0%. OECD bahkan memprediksi ekonomi Indonesia di tahun ini bakal minus 2,8 hingga minus 3,9%. Yang terakhir, Morgan Stanley memperkirakan ekonomi RI bisa menyentuh minus 1% di 2020. Wajar Jokowi gundah, sebab belanja pemerintah mungkin adalah satu-satunya harapan agar ekonomi bisa tumbuh dan Indonesia terhindar dari resesi. Apabila performa belanja pemerintah tidak ada perbaikan atau malah semakin santai, maka prospek pemulihan ekonomi pada kuartal 3 di tahun ini menjadi samar-samar. Dompet negara di paruh pertama tahun ini mengempis akibat pandemi COVID-19. Pendapatan negara dihantam corona yang belum juga usai. Sri Mulyani sebagai bendahara negara menyebutkan pendapatan negara mengalami perubahan yang drastis. Bagaimana tidak, pendapatan negara semester 1 2020 sebesar 811,2 triliun rupiah atau minus 9,8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara belanja negara dikeluarkan pemerintah mencapai 1.068 triliun rupiah di 6 bulan pertama 2020. Hasil defisit anggaran pendapatan dan belanja negara mencapai 257,8 triliun rupiah.
Namun Sri Mulyani menyatakan Kementerian Keuangan akan terus mencoba meningkatkan pundi penerimaan negara pada paruh kedua di tahun ini. Meski menurutnya otoritas fiskal harus berhati-hati lantaran pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara harus menemukan keseimbangan sebagai senjata insentif mendorong pemulihan ekonomi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menilai pajak akan kembali membaik seiring meningkatnya kinerja dunia usaha.